Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi bisnis, lintas budaya, dan cara mengatasi hambatan budaya dalam komunikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Bintang Wiriantari Dewi dengan NIM 1807521143. Ada Puteratia Santia Dewi dengan NIM 1807521144. Ada Wayan Dede Arya Pramana Putra dengan NIM 1807521145. Dan Clarissa Amalia Tahir dengan NIM 1807521148. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bintang akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara menjadi sangat penting, artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis. Secara sederhana, sudah saatnya para pengambil keputusan, khususnya manajemen puncak, mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini. Era yang ditandai semakin meluasnya berbagai produk dan jasa termasuk teknologi dan komunikasi ini menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa, sehingga seolah dunia ini tidak lagi terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. Tanpa mengamati secara jeli, orang awam pun mengetahui bahwa sudah lama Indonesia memasuki era globalisasi. Contoh sederhananya adalah masuknya sejumlah produk dan jasa dari luar negeri yang dapat dikonsumsi oleh konsumen di tanah air, seperti makanan cepat saji, minuman ringan, mainan anak-anak, pakaian, perlengkapan komunikasi, dan pekerja asing dalam berbagai bidang keahliannya. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting. Saat ini ada beberapa pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia seperti kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Amerika Utara, Kanada, Eropa Tengah, Eropa, dan Amerika Latin. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi antar pekerja yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Dengan demikian, terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting artinya. Dan presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu memahami budaya dan perbedaan budaya serta hambatan bahasa. Yang pertama itu ada pengertian budaya. Masing-masing negara tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya adalah simbol, keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama, juga diartikan sebagai konvensi-konvensi kebiasaan, sikap, dan perilaku sekelompok orang. Semua anggota dari suatu budaya memiliki asumsi serupa mengenai bagaimana seharusnya berpikir, bertingkah laku, dan berkomunikasi. Di dalam suatu budaya, terdapat subbudaya. Nah, misalnya itu di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai subbudaya, seperti ada budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, Batak, Dayak, dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kriteria sebagai subbudaya. Misalnya itu kaum homoseksual seperti waria, pecandu obat narkotika,
dan penganut sekte agama yang dilarang. Perbedaan budaya. Tentunya, besarnya perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya tergantung pada tingkat keunikan masing-masing budaya tersebut. Sehingga penting dalam melakukan bisnis untuk mengetahui dan paham terkait budaya yang dianut di lingkungan bisnisnya. Hal itu penting diketahui agar nantinya pelaku bisnis dapat menyesuaikan tingkah laku yang dianut oleh budaya-budaya tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan budaya, yang pertama itu ada nilai-nilai sosial. Ini penting untuk diketahui karena di masing-masing budaya satu dengan yang lainnya tentu memiliki nilai-nilai sosial yang berbeda. Katakanlah di Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi kerja keras dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Sehingga penggunaan 2 pekerja dengan metode kerja modern dianggap lebih baik daripada menggunakan 4 pekerja. Yang selanjutnya itu ada peran dan status. Di beberapa negara misalnya, peran wanita masih dianggap rendah dibandingkan dengan peran laki-laki. Karena dinilai peran wanita itu lebih mendominasi mengurus rumah tangga daripada bekerja di kantoran. Namun di budaya-budaya barat, peran wanita sudah bisa disandingkan dengan peran laki-laki untuk mengurus bisnis. Sedangkan status juga bisa berbeda-beda terkait budaya. Misalnya seorang yang memiliki status sebagai manajer puncak di kedua budaya yang berbeda, katakanlah di negara Amerika dan Afrika. Nah, misalnya pada di Amerika, ruang kerja di kantorannya sangat mewah dan kantoran, tetapi belum tentu sama juga di Afrika. Bisa saja ruang kerja di Afrika itu memiliki konsep alam dan terbuka dan kurangnya fasilitas yang memadai. Selanjutnya ada adat pembuatan keputusan. Di masing-masing budaya, tentu beda hal terkait pemberian solusi yang dapat dilakukan, karena berdasarkan kaidah dan nilai-nilai budaya yang dianut. Misalnya di Amerika Serikat dan Kanada atau budaya-budaya barat, pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secepat dan seefisien mungkin. Beda hal dengan negara-negara di Asia, seperti China dan Jepang. Pengambilan keputusannya dilakukan secara konsensus melalui proses yang rumit dan waktu yang panjang. Selanjutnya ada konsep mengenai waktu. Nah, perbedaan waktu antara budaya juga berbeda-beda. Bagi eksekutif barat seperti Amerika Serikat dan Jerman, waktu merupakan segalanya, penentu rencana agar bisa efisien dan fokus pada satu kegiatan. Pada periode tertentu karena orang Amerika dan Jerman mengatakan waktu adalah uang, sedangkan bagi eksekutif di Asia, lebih mengarah untuk membangun fondasi hubungan bisnis terlebih dahulu, lebih penting daripada menepati batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada konsep ruang pribadi. Tingkah laku secara individu juga akan mempengaruhi budaya, di mana bagaimana cara individu itu bersikap. Misal orang Kanada dan Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Namun jarak itu dipandang terlalu dekat oleh orang Jerman dan Jepang. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Wayan Dede Ara Pramana Putra akan melanjutkan presentasi. Mimakir 1145. Yang F, konteks budaya. Merupakan penunjuk fisik dalam berkomunikasi. Biasanya dibagi menjadi dua, yaitu konteks budaya tinggi diterapkan di negara Korea dan Taiwan. Cenderung lebih memperhatikan petunjuk yang bersifat nonverbal, seperti ekspresi muka dan bahasa tubuh. Sedangkan konteks budaya rendah, misalnya di negara Amerika dan Eropa, lebih memperhatikan pesan yang diungkapkan secara verbal. Yang G, bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun bahasa tubuh juga bisa menjadi penyebab adanya salah pengertian antar budaya. Seperti contoh di negara Indonesia dan Amerika. Ketika kita mengucapkan kata tidak, biasanya diikuti dengan gerakan tubuh seperti menggelengkan kepala. Yang H, tingkah laku sosial dan sopan santun. Tingkah laku dan sopan santun di suatu negara tentu berbeda dengan budaya di negara lain. Yang biasanya dianggap benar dan baik di negara sendiri atau budaya sendiri, kadang dianggap tidak baik di negara atau budaya orang lain.
Yang I, tingkah laku legal dan etis. Di beberapa negara, perusahaan sering memberi bayaran ekstra kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak. Namun di Amerika, hal ini dianggap sebagai suap, ilegal, dan tidak etis. Yang J, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah cara perusahaan melakukan sesuatu. Budaya membentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Materi selanjutnya mengenai hambatan bahasa. Bahasa bersifat idiomatik, yang artinya disusun dengan ungkapan dan pengelompokan kata yang dapat bertentangan dengan pola umum dari kerjaan kerangka bahasa itu dan dapat memiliki arti yang jauh berbeda dari komponen individual. Apabila diterjemahkan secara alfiah, misalnya, jika seorang dari Inggris berbicara dengan rekan bisnisnya dari Indonesia dengan bahasa Inggris, mungkin akan terjadi kesulitan karena perbedaan pengucapan dan aksen. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempelajari bahasa orang itu. Yang kedua, menggunakan perantara atau penerjemah. Yang ketiga, mengajarkan mereka bahasa kita atau budaya kita. Jika memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan orang dari budaya lain, mempelajari bahasa dan budaya mereka akan lebih bermanfaat dan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Clarissa Amalia Tahir. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dengan judul mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya. Mempelajari apa yang dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan lintas budaya secara efektif. Perlu diingat kembali 2 hal penting, yaitu yang pertama, jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna. Kedua, jangan mudah terbawa pada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa petunjuk atau tips yang diperlukan seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. A. Asumsikan berbeda sehingga suatu persamaan telah terbukti. B. Berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. C. Tidak memberi pendapat. D. Tunjukkan suatu penghargaan. E. Empati. F. Menanam sikap ambiguitas atau mendua. G. Jangan melihat suatu yang superficial. H. Sabar dan tekun. I. Mengenal bias budaya Anda sendiri. J. Fleksibel atau luas. K. Tekankan hal-hal yang biasa. L. Mengirim pesan yang jelas. M. Tingkatkan kepekaan budaya Anda. N. Bersifat individual. O. Belajar secara langsung. P. Memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda terhadap kelompok kami.